gunting pangkas Anda di musim gugur ini, apakah itu tongkat ajaib atau justru menjadi senjata pemusnah massal bagi kebun Anda? Satu saja kesalahan potong. Dan di musim semi nanti, alih-alih bunga mekar yang indah, Anda justru hanya akan melihat dahan-dahan kosong. Hari ini, kami akan mengubah Anda dari seorang ahli bedah taman amatir menjadi master sejati dalam seni pemangkasan musim gugur. Dan saya berjanji, Anda akan menemukan sebuah rahasia yang akan membuat Anda melihat pohon dan semak belukar Anda dengan sudut pandang yang sama sekali berbeda. Lantas, mengapa harus musim gugur? Bayangkan saja kebun Anda adalah sebuah kerajaan yang sedang terlelap. Tanaman telah memperlambat semua prosesnya dan bersiap untuk hibernasi musim dingin. Pada saat ini, pemangkasan bagi mereka bukanlah sebuah kejutan, melainkan lebih seperti operasi terencana di bawah anestesi. Mereka hampir tidak merasakan sakit dan tidak kehilangan cairan berharga mereka. Pemangkasan musim gugur yang tepat bukan hanya sekadar mempercantik tampilan, melainkan kunci kesehatan dan panen melimpah di tahun berikutnya. Ini adalah kesempatan kita untuk membantu kebun beristirahat dengan kuat dan siap. Baik, mari kita selami lebih dalam. Untuk apa sih repot-repot memegang gunting pangkas di musim gugur saat alam seolah-olah sedang tidur? Sebenarnya pemangkasan di musim gugur ini punya 3 tujuan yang super penting. Bayangkan Anda adalah pelatih pribadi sekaligus dokter untuk taman Anda. Tujuan pertama dan utama adalah kesehatan. Ini disebut pemangkasan sanitasi. Kita, layaknya dokter yang peduli, membuang semua yang bisa merugikan. Semua cabang yang kering, patah dan sakit harus disingkirkan. Kenapa? Karena di sanalah, seperti di apartemen nyaman, spora jamur dan larva hama berhibernasi. Dengan membiarkannya, kita sendiri yang menciptakan sarang masalah untuk musim semi. Dengan membuangnya sekarang, kita melakukan desinfeksi menyeluruh di taman. Tujuan kedua adalah bentuk yang tepat. Kita membentuk mahkota pohon atau semak. Dan ini bukan hanya untuk estetika. Mahkota yang tepat adalah kunci ventilasi dan pencahayaan yang baik. Ketika cabang-cabang tidak saling menghalangi dan tidak menaungi tetangganya, tanaman akan mendapatkan sinar matahari dan udara maksimal. Ini adalah pencegahan terbaik untuk banyak penyakit. Dan akhirnya tujuan ketiga yang paling menyenangkan adalah hasil panen di masa depan. Dengan membuang cabang-cabang tua dan lemah, kita seolah berkata kepada tanaman, jangan buang energi di sini. Arahkan semua energimu untuk pertumbuhan tunas yang kuat dan berbuah. Ini adalah investasi langsung pada jumlah dan kualitas apel serta buah beri Anda di masa depan. Jadi, pemangkasan di musim gugur ini bukan sekadar membersihkan, tapi strategi cerdas untuk kemakmuran taman Anda. Mari kita gali lebih dalam tentang pemangkasan sanitasi. Bayangkan Anda adalah seorang ahli bedah, dan kebun Anda adalah pasien yang perlu dipersiapkan untuk masa istirahat panjang. Tugas utama Anda adalah menyingkirkan semua yang berpotensi menjadi sumber masalah. Inilah fondasi kesehatan kebun Anda. Apa yang harus kita perhatikan pertama kali? Cabang-cabang kering, patah dan sakit. Cabang kering hanyalah beban mati. Mereka tidak hanya merusak penampilan, tetapi juga bisa menjadi sarang bagi jamur dan hama. Mudah untuk mengenalinya. Mereka rapuh, kering, seringkali berwarna keabu-abuan, dan mudah patah dengan bunyi krek yang khas. Cabang yang patah adalah gerbang terbuka bagi infeksi. Angin, salju, dan embun beku, semua ini dapat memperparah kerusakan. Melalui retakan tersebut, kelembaban dapat menembus batang, dan di musim dingin, air yang membeku ini secara harfiah akan memecah kayu dari dalam. Oleh karena itu, setiap retakan atau patahan, sekecil apapun, perlu segera ditangani. Dan tentu saja cabang-cabang yang sakit. Carilah anomali apapun, benjolan, penebalan, bercak pada kulit kayu, atau luka yang mungkin mengeluarkan getah. Semua ini adalah tanda-tanda jelas adanya penyakit. Dengan membiarkan cabang seperti itu sepanjang musim dingin, Anda membiarkan infeksi bertahan hidup dengan tenang dan di musim semi, menyebar ke bagian tanaman yang sehat dengan kekuatan baru. Pemangkasan sanitasi ini bukanlah tindakan kejam, melainkan operasi penting yang menyelamatkan nyawa tanaman. Baik, urusan sanitasi sudah kita bereskan. Kebun kita sekarang sehat. Lalu, apa langkah selanjutnya? Selanjutnya kita akan beralih peran menjadi penata gaya sekaligus arsitek. Ini yang disebut pemangkasan penjarangan. Bayangkan saja, tajuk pohon Anda seperti rambut yang terlalu lebat. Rambutnya kusut, pengap, dan terlihat tidak rapi. Hal yang sama persis terjadi pada cabang-cabang pohon. Tugas kita adalah menciptakan ruang.
kita mencari cabang-cabang yang tumbuh egois. Pertama adalah cabang-cabang yang tumbuh ke arah dalam tajuk, bukannya keluar menuju matahari. Cabang-cabang ini menciptakan bayangan, menghambat sirkulasi udara, dan toh tidak akan pernah menghasilkan buah yang baik. Kita membuang cabang-cabang ini tanpa ragu-ragu. Kedua, kita mencari cabang-cabang yang saling bersilangan, atau, lebih parah lagi, saling bergesekan satu sama lain. Gesekan terus-menerus akibat tiupan angin akan menyebabkan luka pada cabang-cabang tersebut. Dan setiap luka adalah pintu gerbang terbuka bagi penyakit. Dari dua cabang yang saling bergesekan, kita sisakan yang lebih kuat dan memiliki posisi yang benar. Tujuan kita adalah agar tajuk pohon menjadi terang dan berventilasi baik. Para tukang kebun senior mengatakan bahwa seekor burung pipit harus bisa melintas dengan leluasa menembus tajuk pohon apel dewasa. Dan ini bukan main-main. Struktur yang transparan seperti inilah yang memungkinkan matahari menyinari setiap buah dan mencegah perkembangan penyakit jamur. Baik, kita sudah tahu apa yang harus dipangkas dan mengapa. Tapi, pertanyaan terbesar yang sering membingungkan semua pekebun adalah, kapan waktu yang tepat untuk memulainya? Terlalu cepat bisa merusak, terlalu lambat pun sama saja. Ini persis seperti pepatah bijak. Ada waktu terbaik untuk segala sesuatu. Sinyal utama yang diberikan kebun kita sendiri adalah saat daun-daun mulai berguguran. Selama daun masih menempel di pohon, itu artinya pohon masih aktif berfotosintesis. Semua nutrisi yang dikumpulkan sepanjang musim panas perlahan-lahan disalurkan dari daun ke batang, cabang, dan akarnya. Ini adalah cadangan energi strategis untuk menghadapi musim dingin. Jika Anda mulai memangkas pohon saat daunnya masih ada, Anda secara harfiah akan memutus aliran nutrisi ini, sehingga melemahkannya sebelum musim dingin yang panjang. Maka dari itu, ada aturan emasnya. Tunggulah sampai sebagian besar daun rontok dengan sendirinya. Ini adalah tanda bahwa pergerakan getah telah melambat, dan tanaman siap memasuki masa istirahat. Bisa dibilang, ia sedang tidur. Namun, ada juga batasnya. Jangan sampai menunggu terlalu lama. Pekerjaan pemangkasan harus selesai sebelum datangnya embun beku yang kuat dan stabil. Ketika suhu turun di bawah -5, apalagi sampai -10 derajat Celcius, kayu akan menjadi sangat rapuh, seperti kaca. Gunting pangkas Anda yang tajam mungkin tidak akan memotong, melainkan mematahkan cabang, meninggalkan luka robek yang sulit sembuh. Luka seperti itu akan terbuka sepanjang musim dingin, rentan terhadap embun beku dan infeksi. Jadi, ingatlah, rentang waktu ideal ini. Setelah daun berguguran, tapi sebelum embun beku yang parah datang. Anda punya waktu beberapa minggu untuk bekerja di kebun dengan tenang dan tanpa terburu-buru. Dan sekarang, mohon perhatiannya, ini adalah bagian paling krusial. Ada jenis tanaman yang bagi mereka, pemangkasan di musim gugur itu bukan sekadar tidak membantu, tapi justru bisa menjadi malapetaka. Lantas, tanaman apa saja yang sama sekali tidak boleh kita pangkas sampai musim semi tiba? Yang pertama dalam daftar pantangan ini adalah semak-semak yang berbunga di musim semi. Ingatlah aturan sederhana ini. Segala sesuatu yang berbunga lebat di musim semi hingga awal musim panas sama sekali tidak boleh dipangkas di musim gugur. Contohnya, ada pohon lilac, forsythia, weigela, spirea abu-abu, dan masih banyak lagi. Mengapa demikian? Alasannya sangat sederhana. Tanaman-tanaman ini sudah membentuk bakal kuncup bunga untuk tahun depan sejak musim panas, pada tunas-tunas yang tumbuh di tahun yang sama. Saat ini, di dahan-dahan mereka sudah tersimpan tunas-tunas kecil yang merupakan calon bunga-bunga indah di masa depan. Jika Anda mengambil gunting pangkas dan berniat merapikan, Anda justru akan membuang semua kemegahan dan keindahan bunga di musim semi berikutnya. Waktu terbaik untuk memangkasnya adalah segera setelah masa berbunga selesai, agar mereka memiliki waktu yang cukup untuk menumbuhkan tunas-tunas baru dan membentuk bakal kuncup bunga pada tunas tersebut. Selanjutnya, kita beralih ke pohon buah berbiji, seperti ceri, prem, ceri manis, dan aprikot. Pohon-pohon ini sangat tidak tahan terhadap pemangkasan di musim gugur, terutama di wilayah dengan musim dingin yang ekstrim. Luka bekas pangkasan mereka akan sembuh dengan sangat lambat, mempermudah masuknya spora jamur yang dapat memicu berbagai penyakit. Selain itu, bekas pangkasan seringkali menyebabkan fenomena yang disebut gummosis, di mana pohon secara harfiah menangis, mengeluarkan getah, sehingga kehilangan vitalitas dan kekuatan hidupnya. Untuk pohon-pohon jenis ini, waktu terbaik untuk pemangkasan adalah di awal musim semi, sebelum dimulainya aliran getah. DC, mari kita bicara tentang sahabat setia Anda, alat-alat kebun.
Gunting pangkas, pemotong dahan, dan gergaji Anda bukanlah sekadar potongan besi biasa. Mereka adalah instrumen bedah yang kondisi dan ketajamannya menentukan kesehatan tanaman Anda. Dan untuk itu, ada dua aturan emas. Ketajaman sempurna dan kebersihan yang steril. Mengapa ketajaman begitu krusial? Bayangkan Anda sedang memotong roti. Pisau yang tajam akan menghasilkan potongan yang rata dan rapi. Sedangkan pisau tumpul justru akan merusak dan merobek bagian dalam roti. Hal serupa juga terjadi pada dahan tanaman. Gunting pangkas yang tajam akan meninggalkan luka sayatan yang halus, bersih dan cepat sembuh. Luka ini akan segera ditutupi kalus, jaringan tanaman yang mirip dengan kulit kita. Namun alat yang tumpul tidak memotong, melainkan menekan, merusak, dan merobek serat-serat kayu. Ini akan meninggalkan luka sobek yang bergerigi dan tidak rapi. Luka seperti ini akan sulit mengering, rentan lembab, dan akhirnya membusuk. Ini adalah gerbang terbuka bagi berbagai infeksi dan hama. Sementara itu, kebersihan adalah perisai Anda untuk mencegah penyebaran penyakit. Dengan berpindah dari satu pohon ke pohon lain menggunakan alat yang kotor, Anda bisa menjadi penyebar penyakit. Bayangkan, Anda memotong dahan pada pohon apel yang sakit. Lalu, dengan gunting pangkas yang sama, Anda pindah ke pohon yang sehat. Selesai. Anda telah memindahkan spora jamur atau bakteri. Ini sama seperti seorang dokter yang menggunakan satu jarum suntik untuk semua pasiennya. Oleh karena itu, ketajaman dan kebersihan bukanlah sekadar keinginan seorang perfeksionis, melainkan fondasi utama keselamatan dan kesehatan kebun Anda. Jadi, kita sudah tahu bahwa alat-alat berkebun harus selalu bersih. Tapi bagaimana cara memastikan alat-alat tetap higienis? Sekadar mengibas tanah atau kotoran saja tidak cukup. Kita perlu melakukan desinfeksi yang sebenarnya. Ini adalah proses cepat dan mudah yang akan menyelamatkan pohon-pohon Anda dari berbagai macam penyakit. Cara paling mudah dijangkau dan efektif adalah dengan menggunakan alkohol atau cairan berbasis alkohol. Alkohol medis, vodka murah, atau bahkan hand sanitizer berbasis alkohol yang kini banyak dimiliki orang, semuanya bisa digunakan. Cukup basahi kain bersih atau kapas dengan alkohol, lalu gosokkan secara menyeluruh pada bilah gunting pangkas, gunting dahan, atau gergaji Anda. Alkohol sangat efektif membunuh sebagian besar bakteri dan spora jamur. Apa yang penting? Prosedur ini tidak cukup dilakukan sekali saja di awal pekerjaan, melainkan harus rutin, idealnya setelah memangkas setiap pohon. Jika Anda tahu ada pohon yang sakit, desinfeksi alat setelah menggunakannya adalah mutlak wajib. Ini harus menjadi kebiasaan refleks Anda. Setelah memangkas beberapa dahan apel tua, lap gunting pangkas Anda, lalu pindah ke pohon pir muda. Ini hanya memakan waktu 10-15 detik, tetapi manfaatnya sangat besar. Jika alkohol tidak tersedia, Anda juga bisa menggunakan cara lain. Misalnya, larutan pekat kalium permanganat, PK, berwarna merah keunguan, atau bahkan pemutih biasa yang mengandung klorin, yang diencerkan dengan air dalam rasio 1:10. Namun setelah menggunakan cairan ini, bilah alat harus segera dilap hingga kering untuk mencegah karat. Ingat, alat yang bersih adalah jaminan bahwa Anda merawat kebun Anda, bukan menyebarkan penyakit ke dalamnya. Setelah menyiapkan alat dan memilih dahan, kini kita sampai pada bagian paling krusial. Bagaimana cara melakukan pemotongan yang benar? Gerakan kecil ini akan sangat menentukan seberapa cepat luka sembuh dan bagaimana perkembangan tanaman selanjutnya. Ada aturan emas pemotongan, dan ini terbagi menjadi dua bagian penting, lokasi yang tepat dan sudut yang benar. Bagian pertama adalah pemotongan mengikuti cincin dahan. Jika Anda membuang dahan secara keseluruhan, perhatikan baik-baik pangkalnya, yaitu tempat dahan tersebut bertemu dengan batang utama atau dahan yang lebih besar. Anda akan melihat sedikit tonjolan kulit kayu atau penebalan. Inilah yang dimaksud dengan cincin dahan. Di area inilah sel-sel yang berperan dalam penyembuhan luka terkonsentrasi. Tugas Anda adalah melakukan pemotongan tepat di sepanjang tepi luar cincin ini, tanpa meninggalkan tunggul, namun juga tidak memotong terlalu dalam ke area cincin itu sendiri. Jika tunggul ditinggalkan, ia akan mulai mengering dan membusuk, lalu berubah menjadi lubang. Jika pemotongan terlalu dalam hingga merusak cincin, luka yang terbentuk akan sangat besar dan butuh waktu lama untuk sembuh. Bagian kedua adalah pemotongan di atas tunas. Jika Anda tidak membuang dahan sepenuhnya, melainkan hanya memendekkannya, maka pemotongan harus dilakukan di atas tunas. Pastikan di atas tunas yang menghadap ke arah yang Anda inginkan. Biasanya, ini berarti menghadap keluar dari tajuk pohon. Potongan harus miring, dengan sedikit kemiringan menjauhi tunas.
Bagian bawah potongan sebaiknya sejajar dengan pangkal tunas, sedangkan bagian atasnya beberapa milimeter lebih tinggi. Kemiringan seperti ini akan mencegah air menggenang di permukaan potongan dan di tunas itu sendiri, sehingga menghindari pembusukan. Dengan menguasai dua teknik sederhana ini, Anda akan menjadi seorang ahli sejati dalam pemangkasan. Baik, kita sampai pada bagian terpenting, pemangkasan. Ini adalah titik di mana teori bertemu praktik, dan satu gerakan Anda bisa sangat menentukan. Tidak ada detail kecil yang bisa diabaikan. Ada dua jenis pemangkasan utama, dan dengan menguasainya, Anda akan memahami logika di balik seluruh proses. Jenis pertama adalah ketika kita membuang seluruh cabang, tepat di pangkalnya. Perhatikan baik-baik di mana cabang itu bertemu dengan batang utama. Anda akan melihat sedikit tonjolan kulit kayu, semacam penebalan yang menyerupai kerah. Para tukang kebun menyebutnya lingkaran cabang. Ini adalah pabrik penyembuhan luka alami. Tugas Anda adalah memotong tepat di sepanjang tepi luar lingkaran ini. Bayangkan Anda memotong lengan baju tepat di jahitan bahu. Jangan pernah meninggalkan tunggul. Tunggul itu akan mati, membusuk, dan menjadi lubang tempat berkembang biaknya penyakit. Namun, jangan juga memotong terlalu dalam ke batang utama, sampai menghilangkan lingkaran cabang itu. Ini akan menciptakan luka besar yang sangat sulit disembuhkan oleh pohon. Jenis kedua adalah ketika kita hanya memendekkan cabang. Di sini kita melakukan pemangkasan menuju tunas. Pilih tunas yang sehat dan mengarah ke arah yang Anda inginkan, biasanya menjauhi mahkota pohon. Dari tunas inilah tunas baru akan tumbuh di musim semi. Potongan itu sendiri harus miring, dengan sudut sekitar 45 derajat. Dimulai sedikit di bawah pangkal tunas dari sisi berlawanan dan berakhir beberapa milimeter di atas ujungnya. Ini akan membentuk semacam pelindung, miring kecil di atas tunas. Kemiringan ini mencegah air hujan menumpuk pada potongan dan tunas itu sendiri, melindunginya dari pembusukan. Ini sederhana, namun cerdas. Mari kita ambil contoh konkret. Pohon apel, sang ratu kebun kita. Pohon ini, lebih dari tanaman lain, sangat butuh dipangkas di musim gugur dan ia menoleransinya dengan sangat baik. Apa yang pertama kali kita cari pada pohon apel? Tentu saja, bagian yang kering, sakit, dan patah. Itu sudah kita bahas. Namun, pohon apel memiliki area masalah spesifiknya sendiri. Yang paling utama adalah tunas air, water sprouts. Ini adalah tunas-tunas kuat, gemuk yang tumbuh tegak lurus ke atas. Mereka tumbuh sangat cepat, seringkali dari tunas dorman pada cabang-cabang tua, menyerupai cambuk hijau yang panjang. Bagi pemula, tunas air mungkin terlihat seperti tanda kekuatan dan kesehatan pohon. Namun sebenarnya, mereka adalah parasit sejati. Tunas air hampir tidak pernah menghasilkan buah, tetapi justru aktif menyerap sari makanan dan nutrisi, merampasnya dari cabang-cabang yang berbuah. Selain itu, mereka juga membuat tajuk pohon terlalu rimbun, menciptakan keteduhan berlebihan dan menghambat sirkulasi udara. Musim gugur adalah waktu yang ideal untuk menyingkirkannya. Kita memotongnya sampai ke cincin, atau sampai ke pangkal, tidak menyisakan tunggul. Perhatikan juga cabang-cabang yang tumbuh membentuk sudut terlalu tajam terhadap batang utama. Di kemudian hari, di bawah beban buah, cabang seperti itu bisa dengan mudah patah dan meninggalkan luka besar pada pohon. Lebih baik membuangnya sekarang saat masih muda, atau mengalihkan pertumbuhannya ke cabang samping yang posisinya lebih baik. Pohon apel yang dipangkas dengan benar di musim gugur adalah jaminan bahwa di musim semi, ia akan mengarahkan semua energinya bukan untuk menumbuhkan masa hijau yang tidak produktif, melainkan untuk pembentukan tunas bunga dan buah apel di masa depan. Nah, sekarang mari kita beralih ke pembahasan lain. Jika pemangkasan apel relatif mudah dipahami, situasinya jauh lebih rumit untuk tanaman buah berbiji seperti ceri, plum, ceri manis, dan aprikot. Untuk jenis buah ini, pemangkasan di musim gugur ibarat bermain api. Seringkali tindakan ini justru lebih banyak merugikan daripada menguntungkan, terutama di daerah dengan musim dingin yang ekstrim. Apa masalahnya? Tanaman buah berbiji memiliki satu karakteristik yang kurang menyenangkan. Mereka sangat sensitif terhadap embun beku. Selain itu, luka pada batang atau cabangnya jauh lebih lambat sembuh dibandingkan pohon apel atau pir. Sayatan pemangkasan di musim gugur bagi mereka sama dengan membiarkan luka terbuka sepanjang musim dingin. Melalui luka terbuka itu, kayu akan mengering akibat suhu dingin. Dan saat musim semi tiba, spora penyakit jamur, terutama yang berbahaya seperti moniliosis, dapat dengan mudah masuk dan menginfeksi.
Selain itu, tanaman buah berbiji cenderung mengalami keluarnya getah atau gummosis. Anda mungkin pernah melihat tetesan getah yang mengeras, mirip seperti ambar, pada batang pohon ceri atau plum. Ini adalah reaksi pertahanan alami pohon terhadap kerusakan, dan pemangkasan di musim gugur seringkali memicu proses ini. Alih-alih mengumpulkan energi untuk menghadapi musim dingin, pohon justru mulai sibuk menyembuhkan luka sehingga kehilangan nutrisi berharga. Oleh karena itu, aturan umum untuk tanaman buah berbiji adalah, di musim gugur, lakukanlah pemangkasan sanitasi yang benar-benar mendesak saja. Jika Anda menemukan cabang yang jelas-jelas patah atau sakit dan dipastikan tidak akan bertahan melewati musim dingin, Anda boleh menghilangkannya dengan hati-hati. Namun, pemangkasan pembentukan atau peremajaan sebaiknya ditunda hingga awal musim semi. Saat itu, pohon masih dalam masa dormansi, tetapi ancaman embun beku yang parah sudah jauh berkurang. Baiklah, mari kita tinggalkan pembahasan tentang pohon, dan sekarang kita fokus pada semak buah-buahan. Untuk semak-semak beri ini, pemangkasan di musim gugur bukan hanya sekadar rekomendasi, melainkan sebuah keharusan yang mutlak. Mari kita ambil contoh penghuni kebun yang paling populer, blackcurrant dan gooseberry. Bagi mereka, pemangkasan di musim gugur adalah kunci utama untuk menjaga keremajaan dan produktivitasnya. Inti gagasan utamanya di sini adalah peremajaan semak secara berkelanjutan. Perlu diketahui bahwa baik blackcurrant maupun gooseberry, sebagian besar buahnya dihasilkan pada cabang yang berusia 2, 3, dan 4 tahun. Cabang yang lebih tua akan menjadi kurang produktif, buahnya mengecil, dan justru hanya membuat semak menjadi terlalu rimbun, serta menjadi sarang penyakit. Bagaimana cara membedakannya? Cabang-cabang tua jauh lebih tebal, kulitnya gelap, hampir hitam, pecah-pecah, dan sering ditumbuhi lumut kerak, sedangkan tunas muda berwarna lebih terang, mulus, dan lentur. Tugas kita adalah, setiap tahun, memotong 2 hingga 3 cabang tertua sampai ke pangkalnya, tepat di dekat permukaan tanah. Jangan ragu untuk melakukannya. Dengan begitu, Anda memberi sinyal pada semak untuk menumbuhkan tunas baru yang kuat, yang sering disebut tunas basal atau tunas nol, langsung dari akar. Selain itu, buang juga semua cabang yang lemah, kurus, rebah di tanah, dan tunas-tunas yang tumbuh ke arah dalam semak. Idealnya, semak blackcurrant atau gooseberry dewasa yang terbentuk dengan baik seharusnya terdiri dari 12 hingga 15 cabang dengan usia yang berbeda-beda. Hal ini memastikan pasokan panen yang tak terputus selama bertahun-tahun. Namun, raspberry ini punya kelas tersendiri di antara buah beri lainnya, dan perawatannya pun harus istimewa. Jika Anda mencoba memangkasnya sama seperti kismis atau buah beri lainnya, Anda berisiko tidak akan mendapatkan hasil panen. Kunci utamanya adalah memahami bahwa batang raspberry hanya berumur 2 tahun. Pada tahun pertama, tunas muda akan tumbuh subur, mengumpulkan energi, dan melewati musimnya hingga siap berbuah. Di tahun kedua, batang itu akan berbuah lebat, memberikan kita semua buah raspberry yang lezat. Setelah itu misinya berakhir. Memasuki akhir tahun, batang tersebut mulai mengering dan di tahun berikutnya tidak akan menghasilkan buah sama sekali. Ia hanya akan berdiri, menghabiskan tempat, menghalangi sinar matahari bagi tunas-tunas muda, bahkan menjadi sarang hama dan penyakit. Oleh karena itu, untuk raspberry varietas biasa, non-remontant, tugas kita setelah panen sangatlah mudah. Potong habis semua batang yang sudah berbuah tahun ini hingga ke pangkal, tanpa menyisakan tunggul. Bagaimana cara membedakannya? Batang yang sudah tua umumnya berwarna lebih gelap, berkayu, kering, dan rapuh. Seringkali Anda juga bisa melihat sisa-sisa tangkai buah pada batang tersebut. Sedangkan tunas-tunas muda yang akan berbuah tahun depan, cirinya berwarna hijau cerah atau coklat muda, lentur, dan kulitnya mulus. Setelah membersihkan semua batang tua, kita lanjutkan dengan menipiskan tunas-tunas muda. Sisakan sekitar 8-10 tunas terkuat per meter baris.
Hal ini akan memastikan tunas-tunas tersebut mendapatkan cukup cahaya dan nutrisi untuk tumbuh optimal. Nah, untuk raspberry varietas remontan yang bisa berbuah 2 kali atau terus-menerus, perawatannya lebih praktis lagi. Jika Anda menginginkan 1 kali panen yang sangat melimpah di akhir tahun, cukup potong habis semua batangnya hingga rata dengan tanah pada akhir musim tanam. Sekarang, mari kita bicara tentang Ratu Taman, si Mawar. Ada begitu banyak mitos dan perdebatan seputar pemangkasan mawar di musim gugur, sehingga tukang kebun pemula bisa kebingungan. Mitos utamanya adalah, agar mawar bisa melewati musim dingin dengan baik, ia harus dipangkas sangat pendek, bahkan hampir sampai ke akar. Ini adalah salah satu kesalahpahaman yang paling berbahaya. Sebenarnya, tingkat pemangkasan mawar di musim gugur bergantung pada 2 hal, jenis mawarnya dan bagaimana Anda akan melindunginya dari dingin. Pemangkasan yang terlalu agresif dan pendek bisa melemahkan semak mawar, bahkan memicu pertumbuhan tunas-tunas baru jika musim gugur terasa hangat dan berkepanjangan. Tunas-tunas ini akan langsung mati begitu beku pertama datang. Oleh karena itu, aturan umumnya adalah pemangkasan mawar di musim gugur sebagian besar bersifat sanitasi. Kita buang semua tunas yang belum matang, lunak, dan kemerahan. Tunas-tunas ini tidak akan bisa melewati musim dingin dan hanya akan membusuk di bawah penutup, menjadi sarang infeksi. Kita juga bersihkan semua daun, ranting yang sakit dan lemah, serta yang tumbuh ke arah dalam semak. Sementara itu, untuk pemangkasan utama yang membentuk tanaman, kita lakukan berdasarkan tinggi penutup musim dingin kita. Jika Anda menggunakan ranting cemara atau metode penimbunan tanah, pangkaslah tunas hingga setinggi 40-50 cm. Jika Anda memiliki penutup berkerangka, Anda bisa membiarkannya lebih panjang. Tujuan utama pemangkasan mawar di musim gugur bukanlah untuk membentuk semak untuk masa depan, melainkan untuk mempersiapkannya menghadapi musim dingin yang nyaman, dengan menghilangkan semua yang tidak perlu yang bisa mengganggu atau menyebabkan penyakit di bawah penutup, dan pemangkasan kecantikan yang sebenarnya akan kita lakukan di musim semi. Mari kita beralih ke tanaman hias perdu. Di sini, kesalahan pemangkasan di musim gugur bisa membuat Anda kehilangan seluruh masa berbunga dalam setahun. Salah satu contoh tanaman yang rewel dan memerlukan perhatian khusus adalah hydrangea. Mengatakan pemangkasan hydrangea itu ibarat mengatakan mengobati manusia. Anda harus selalu mengklarifikasi jenis apa yang dimaksud, karena pendekatannya bisa sangat berbeda. Mari kita ambil contoh yang paling populer. Hydrangea jenis paniculata dan arborescens. Untuk jenis-jenis ini, segalanya cukup mudah. Mereka berbunga pada tunas yang tumbuh di tahun yang sama. Artinya, kuncup bunga mereka terbentuk di musim semi pada batang-batang yang akan tumbuh di musim baru. Oleh karena itu, di musim gugur, Anda boleh dan bahkan perlu memangkasnya. Kita membuang semua bunga yang sudah layu, agar tidak mematahkan cabang-cabang di bawah beban salju. Selain itu, kita juga melakukan pemangkasan sanitasi, membuang tunas-tunas yang lemah dan tipis. Nah, di musim semi, Anda bisa melakukan pemangkasan pembentukan yang lebih kuat, yang akan merangsang pertumbuhan tunas-tunas kokoh dengan gugusan bunga yang besar dan indah. Namun, dengan hydrangea berdaun besar, big leaf hydrangea, yaitu jenis yang berbunga dengan gugusan biru, merah muda, dan ungu, situasinya justru sebaliknya. Ia adalah putri yang sesungguhnya. Jenis ini berbunga pada tunas yang tumbuh di tahun sebelumnya. Artinya kuncup bunga yang akan mekar di musim panas berikutnya sudah terbentuk pada cabang-cabang, tepatnya di bagian atasnya sejak sekarang. Jika Anda memotong tunas-tunas ini di musim gugur, Anda sama saja membuang semua calon bunga di masa depan. Oleh karena itu, pada hydrangea berdaun besar, di musim gugur, Anda hanya boleh membuang bunga yang sudah layu. Itu pun harus sangat hati-hati, hanya sampai sepasang tunas teratas pertama.
Dan tugas utama kita di musim dingin bukanlah memangkas, melainkan melindungi tunas-tunas ini dari suhu dingin. Mari kita lanjutkan pembahasan kita ke area taman bunga. Bagaimana dengan tanaman perennial? Perlukah kita memangkas habis seluruh bagian tanaman yang berada di atas tanah hingga ke pangkalnya? Atau lebih baik membiarkannya sampai musim semi tiba? Sama seperti pada semak-semak, tidak ada jawaban tunggal yang cocok untuk semua jenis tanaman perennial. Semuanya sangat bergantung pada jenis tanaman itu sendiri. Sebagian besar tanaman perennial herba seperti hosta, daylily, peony, phlox, dan aster memang perlu dipangkas di musim gugur. Setelah embun beku pertama, daun dan batangnya akan kehilangan daya tariknya, lalu rebah dan mulai membusuk. Masa yang membusuk ini bisa menjadi sarang ideal bagi siput, hewan pengerat, dan juga sumber infeksi jamur. Dengan membersihkannya, kita tidak hanya melakukan pembersihan menyeluruh di taman bunga, tetapi juga memperindah penampilannya. Pemangkasan dilakukan dengan menyisakan tunggul kecil setinggi 5-10 cm. Ini penting agar saat musim semi, kita tidak lupa lokasi persis tanaman perennial tersebut. Namun, ada kelompok tanaman lain yang justru sebaiknya tidak dipangkas di musim gugur. Contohnya adalah rumput hias seperti miscanthus atau fescue, serta beberapa tanaman dengan batang berongga seperti echinacea atau rudbeckia. Batang dan bunganya yang mengering tidak hanya terlihat sangat indah di musim dingin saat tertutup embun beku atau salju, tetapi juga memiliki fungsi penting. Fungsinya adalah sebagai penahan salju alami yang menciptakan lapisan udara pelindung tambahan bagi sistem akar dan melindunginya dari pembekuan. Selain itu, batang-batang berongga ini juga bisa menjadi tempat berlindung bagi serangga bermanfaat selama musim dingin. Oleh karena itu, tanaman jenis ini sebaiknya dibiarkan saja hingga musim semi dan baru dipangkas sebelum tunas-tunas baru mulai tumbuh. Mari kita selami dunia psikologi berkebun. Kita akan mulai dengan kesalahan paling umum yang sering dilakukan para pemula, yang ironisnya seringkali dilakukan dengan niat baik. Kesalahan fatal itu adalah memangkas tanaman terlalu dini. Mungkin Anda berpikir, di saat cuaca masih terasa nyaman, alangkah menyenangkannya merapikan kebun, memangkas sana-sini, dan membuat semuanya terlihat rapi. Namun, bagi tanaman, tindakan ini justru bisa menjadi bencana besar. Bayangkan saja, pohon atau semak belukar Anda sebetulnya belum bersiap untuk tidur atau memasuki masa dormansi. Mereka justru sedang dalam fase yang disebut pertumbuhan kedua. Lalu tiba-tiba Anda datang membawa gunting pangkas dan mulai memangkasnya dengan agresif. Sinyal apa yang sebenarnya Anda berikan pada tanaman itu? Tanaman tidak akan mengartikannya sebagai persiapan menghadapi cuaca dingin yang akan datang, melainkan sebagai pangkasan musim panas yang seharusnya merangsang pertumbuhan tunas-tunas baru. Dan dengan patuh, ia pun mulai menumbuhkan tunas-tunas yang selama ini tidur. Alhasil, beberapa minggu atau bulan kemudian, saat seharusnya tanaman beristirahat, justru muncul daun-daun dan tunas-tunas muda yang hijau dan begitu rapuh pada tanaman Anda. Mungkin terlihat cantik atau lucu, tapi sebenarnya ini adalah vonis mati bagi mereka. Tunas-tunas ini tidak akan sempat dewasa. Kayunya tidak akan cukup kuat untuk beradaptasi dengan kondisi yang lebih keras. Saat cuaca dingin atau kondisi ekstrim datang, mereka pasti akan mati. Namun, masalahnya tidak hanya itu. Untuk pertumbuhan yang tidak perlu ini, tanaman telah menghabiskan energi dan nutrisi berharga yang seharusnya disimpan di akar dan batang untuk mempersiapkan masa istirahat atau menghadapi kondisi cuaca yang lebih berat. Akibatnya, tanaman itu memasuki masa tidur dalam keadaan lemah, kelelahan, dan dengan luka-luka pada bagian tunas yang mati. Jadi, ingatlah baik-baik, jangan terburu-buru. Biarkan kebun Anda sendiri yang memberitahu bahwa sudah waktunya untuk beristirahat
baru kemudian ambil gunting pangkas Anda. Kesalahan kedua yang sering terjadi, sayangnya, tidak hanya dilakukan oleh tukang kebun pemula, tetapi juga oleh beberapa pekebun yang sudah berpengalaman. Saya menyebutnya pemangkasan radikal atau pemotongan habis-habisan. Ini adalah praktik di mana, dengan niat untuk mempermudah, tanaman melewati musim dingin, tanaman dipangkas terlalu ekstrem, hanya menyisakan tunggul-tunggul pendek. Mawar, hydrangea, dan semak-semak hias lainnya sering menjadi korban kesalahan ini. Sekilas, tampaknya ada logika di baliknya. Semakin sedikit bagian tanaman yang tersisa di atas tanah, semakin mudah untuk melindunginya, dan semakin kecil kemungkinan ada bagian yang mati membeku. Namun pada kenyataannya justru terjadi sebaliknya. Pertama, pemangkasan radikal semacam itu adalah stres yang sangat besar bagi tanaman. Tanaman kehilangan sebagian besar nutrisi yang telah disimpan dalam batangnya. Kedua, dan ini yang terpenting, pada tunggul-tunggul pendek itu, hanya tersisa sedikit sekali mata tunas yang hidup dan sehat. Padahal dari mata tunas inilah pertumbuhan baru seharusnya dimulai di musim semi. Jika musim dingin sangat parah, dengan periode pencairan es yang diikuti embun beku yang kuat, maka beberapa mata tunas yang tersisa ini bisa dengan mudah mati. Akibatnya, saat musim semi tiba, tanaman tidak punya modal untuk pulih atau bertumbuh kembali. Tanaman bisa mati total, atau akan sangat lama dan lemah untuk tumbuh kembali dari pangkal batangnya. Oleh karena itu, ingatlah baik-baik, pemangkasan di musim gugur bukanlah eliminasi total, melainkan koreksi yang secukupnya. Selalu sisakan tinggi batang atau cabang yang memadai, dengan cadangan mata tunas yang sehat dan mampu tumbuh. Lebih baik membuang bagian yang mati membeku di musim semi, daripada memangkas habis di musim gugur, bagian yang sebenarnya bisa bertahan hidup dan menghasilkan pertumbuhan yang indah. Jadi, kita sudah membuat potongan yang rapi dan tepat. Tapi, apakah perlu ditutup dengan sesuatu? Mengenai produk penutup luka tanaman dan sejenisnya, ada banyak perdebatan. Tidak kalah sengitnya dengan perdebatan tentang proses pemangkasan itu sendiri. Ada yang bilang wajib diolesi, yang lain berpendapat itu ketinggalan zaman dan bahkan bisa merusak. Kebenarannya, seperti biasa, ada di tengah-tengah. Mari kita bahas. Sebenarnya untuk apa penutup luka ini dibutuhkan? Tujuan utamanya adalah melindungi luka terbuka dari kekeringan, serta dari masuknya kelembaban dan mikroorganisme penyebab penyakit. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jika Anda memotong cabang atau ranting yang tipis, dengan diameter kurang dari 1 atau 2 cm, pohon yang sehat akan mampu menyembuhkan diri sendiri dengan baik. Lukanya akan menutup sangat cepat dan tidak memerlukan penutup luka apapun. Bahkan, lapisan tebal salep pada potongan kecil justru bisa menciptakan efek rumah kaca dan memicu pembusukan. Nah, jika Anda memotong cabang yang tebal dan diameter potongannya melebihi ukuran sekitar 2 hingga 3 cm, maka disinilah bantuan diperlukan. Potongan sebesar itu akan membutuhkan waktu lama untuk sembuh dan perlu dilindungi. Dengan apa? Produk penutup luka tanaman tradisional tidak selalu menjadi pilihan terbaik, terutama saat musim hujan. Saat dingin, ia akan mengeras, pecah-pecah, dan sulit menempel dengan baik. Jauh lebih baik menggunakan balsem atau pasta modern yang mengandung fungisida. Produk ini tidak hanya menutup luka secara mekanis, tetapi juga mendisinfeksinya. Mereka elastis, tidak mudah retak meskipun suhu rendah, dan menempel dengan baik. Oleskan penutup luka ini tipis-tipis segera setelah pemotongan pada permukaan yang kering. Ini seperti menempelkan plester pada luka yang besar. Tindakan sederhana yang akan membantu menghindari masalah besar di kemudian hari. Selesai sudah proses pemangkasan kita. Di hadapan kita kini terhampar setumpuk besar dahan dan ranting. Lalu muncul pertanyaan, apa yang harus kita lakukan dengan semua ini selanjutnya? Solusi paling mudah dan jelas yang terlintas di benak adalah membakar semuanya dalam api unggun. Ini memang cara cepat dan efektif untuk menyingkirkan sisa-sisa tanaman, terutama jika dahan dan ranting tersebut menunjukkan tanda-tanda penyakit atau hama. Api akan memusnahkan semua spora jamur dan larva. Namun, jangan buru-buru membakar semuanya. Dahan dan ranting yang sehat adalah sumber daya berharga untuk kebun Anda. Jika Anda memiliki mesin pencacah dahan, Anda adalah orang yang sangat beruntung.
Dengan melewatkan dahan-dahan tersebut melalui mesin itu, Anda akan mendapatkan mulsa berkualitas tinggi. Mulsa ini bisa Anda manfaatkan untuk melindungi bedengan stroberi, area di sekitar batang pohon, atau tanaman perennial dari cuaca ekstrem dan menjaga kelembaban tanah. Mulsa ini akan melindungi tanah dari kekeringan dan perubahan suhu drastis, serta seiring waktu akan terurai dan memperkaya tanah dengan bahan organik. Dahan-dahan tebal yang tidak bisa diproses oleh mesin pencacah pun masih bisa dimanfaatkan. Anda bisa memotongnya menjadi beberapa bagian dan meletakkannya sebagai lapisan dasar untuk bedengan hangat di musim tanam berikutnya. Ini akan berfungsi sebagai drainase yang tahan lama dan sumber nutrisi bagi tanaman. Sementara itu, para pekebun yang lebih kreatif bahkan membuat penopang untuk tanaman merambat atau elemen dekoratif untuk taman dari dahan-dahan yang indah. Jadi, sebelum Anda menyalakan api unggun, pikirkan baik-baik. Mungkin tumpukan dahan ini bukanlah sampah, melainkan bahan baku berharga yang masih bisa memberikan manfaat bagi kebun Anda. Dan sekarang, inilah momen krusial yang mengubah segalanya. Banyak yang berpikir bahwa tujuan utama pemangkasan adalah menghilangkan sesuatu, membuang yang tidak perlu, yang tua atau yang sakit. Namun sebenarnya, rahasia utama pemangkasan musim gugur bukan pada apa yang Anda potong, melainkan mengapa Anda melakukannya. Anda tidak hanya membuang cabang, Anda mengalihkan energi tanaman. Setiap potongan adalah pesan Anda kepada pohon atau semak. Jangan lagi buang energi di sini. Fokuskan semua kekuatanmu ke tunas ini di musim semi. Anda bukan lagi algojo, melainkan konduktor yang mengarahkan pertumbuhan, pembungaan, dan pembuahan di masa depan. Dan ketika Anda melihat cabang bukan sebagai sesuatu yang tidak berguna, melainkan sebagai sumber daya yang bisa dialihkan, itulah titik balik yang sesungguhnya. Anda mulai membentuk masa depan taman Anda, bukan hanya membersihkan masa lalunya. Sebagai kesimpulan, pemangkasan musim gugur bukanlah vandalisme, melainkan wujud kepedulian. Ini adalah dialog Anda dengan taman, yang akan membantunya melewati musim dingin dan menyambut musim semi dengan kekuatan penuh. Jangan takut pada gunting pangkas jika ia berada di tangan tukang kebun yang bijaksana. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika Anda menemukan informasi baru dan bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan episode baru. Sekarang, pertanyaan untuk Anda. Tanaman apa yang paling Anda takuti untuk dipangkas di musim gugur dan mengapa? Tulis di kolom komentar. Mari kita diskusikan ketakutan terbesar Anda dalam berkebun.